Halo pemirsa setia Fibis Media, kembali bersama saya Indra Yudhistira dan rekan saya Wahyu Sidarta. Kita berjumpa di dalam Fibis Fokus. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan terakhir pada ekonomi global yang memberikan suatu sinyalmen yang cukup menggembirakan. Yang pertama adalah dari kawasan Uni Eropa, di mana data terakhir dari Eurostat menunjukkan bahwa PDB kuartalan dari kawasan Uni Eropa mengalami pertumbuhan yang positif setelah sejak tahun 2011 lalu cenderung menunjukkan suatu pertumbuhan yang negatif. Hal ini memberikan suatu justifikasi bahwa secara teknis kawasan Uni Eropa telah berhasil keluar dari resesi. Laporan dari kantor statistik Uni Eropa ini juga diperkuat oleh laporan dari ECB ataupun Bank Sentral Uni Eropa, di mana lembaga tersebut memberikan suatu proyeksi bahwa pada tahun depan ataupun pada tahun 2014 PDB dapat tumbuh sekitar 1,1%, kendati pada tahun yang diperkirakan secara tahunan masih akan sedikit melemah sekitar minus 0,6%. Dengan demikian, dengan adanya laporan dari ECB dan Eurostat, maka perekonomian di kawasan Uni Eropa diharapkan akan berangsur-angsur membaik, terutama ataupun setidaknya sampai tahun 2014 nanti. Untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat data-data di bawah, dan selain dari ECB maupun dari Eurostat, beberapa laporan terakhir yaitu terutama pada perekonomian Jerman dan Prancis yang merupakan ekonomi terbesar di kawasan tersebut memberikan sinyalmen yang juga cukup baik, di mana PDB Prancis dilaporkan mengalami pertumbuhan positif menjadi 0,5% dari minus 0,2%. Sedangkan Jerman kembali menunjukkan suatu pertumbuhan yang positif menjadi 0,7% dari 0,1%. Namun demikian, apakah benar tidak ada kendala pada proses recovery di Uni Eropa? Data terakhir menunjukkan bahwa pada sektor tenaga kerja, terutama di Prancis, sektor tersebut masih memberikan suatu sinyalmen yang kurang mendukung ataupun kurang memberikan suatu support terhadap laporan PDB yang cukup memberikan tadi. Indikator French Prelim Non-Farm Payrolls untuk kuartalan dilaporkan semakin melemah menjadi minus 0,2% dari nilai periode sebelumnya yaitu minus 0,1%. Dengan adanya hal ini, terdapat suatu kesimpulan yang cukup kuat bahwa kendati PDB di kawasan Uni Eropa menguat, namun hal ini tidak diiringi oleh membaiknya kinerja pada sektor tenaga kerja. Dan lalu bagaimana dampaknya dari fakta tersebut terutama terhadap perekonomian Indonesia? Dapat kita lihat bahwa kinerja ekspor Indonesia ataupun ekspor non-migas Indonesia ke kawasan Uni Eropa pada tahun ini masih cenderung menunjukkan suatu kinerja yang lebih buruk jika dibandingkan dengan pada ekspor tahun lalu. Dan dengan adanya perkembangan di Uni Eropa tersebut, kami menduga bahwa secara real kenaikan PDB pada Uni Eropa masih belum akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk Indonesia, atau dengan kata lain, ekspor non-migas Indonesia ke Uni Eropa diperkirakan masih akan menunjukkan kinerja yang tidak terlampau baik untuk tahun ini. Lalu selanjutnya bagaimana dengan perekonomian di negara lain? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya Wahyu Sidarta. Silakan Wahyu. Selain dari pemulihan di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi juga terjadi di Amerika Serikat, di mana walaupun pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat dapat dilihat terus mengalami perlambatan, namun di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi AS masih positif. Di kuartal pertama secara year on year, pertumbuhan ekonomi AS mencapai angka 1,3%, lalu yang terkini adalah pada periode kuartal kedua tahun 2013, pertumbuhan Amerika Serikat sedikit meningkat. Dapat dilihat dari data non-farm payroll sendiri bahwa di tahun 2013 individu yang mendapatkan pekerjaan terus bertambah. Tentu hal ini mempunyai dampak positif bagi tingkat pengangguran di Amerika Serikat sendiri. Di tahun 2012 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran Amerika Serikat masih berada pada kisaran 8%, namun hingga saat ini telah menurun hingga mencapai angka 7,4%. Indikasi pemulihan ekonomi AS juga dapat dilihat dari neraca perdagangan Amerika Serikat yang kian membaik. Walaupun masih defisit,
dapat dilihat bahwa sejak tahun 2012 hingga saat ini defisit perdagangan dari Amerika Serikat terus menyusut, di mana pada periode Mei 2013 defisit mencapai angka 44 miliar US dollar, namun di bulan Juni 2013 telah menyusut menjadi 34 miliar US dollar. Dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga kepercayaan konsumen dapat dilihat berada dalam tren yang meningkat. Nah, seiring dengan membaiknya perekonomian global tercermin dari terutama ekonomi Amerika Serikat, China, dan kali ini Eropa yang menunjukkan pemulihan, tampaknya membaiknya perekonomian global ini akan berdampak positif bagi bursa saham global, tidak terkecuali bursa saham Indonesia. Walaupun saat ini IHSG dapat dilihat masih bergerak dalam pola yang konsolidatif, namun diperkirakan hal ini diakibatkan oleh para investor, terutama investor asing yang lebih memilih untuk keluar dari bursa saham sementara waktu ini seiring dengan meningkatnya spekulasi bahwa The Fed akan mulai menarik program stimulusnya paling cepat pada bulan September 2013 mendatang. Namun demikian, secara jangka panjang justru IHSG sendiri berpotensi untuk kembali melanjutkan tren bullish-nya seiring dengan terus membaiknya kondisi perekonomian global. Baik pemirsa, demikianlah program FIBIS Fokus kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Akhir kata bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Indra Yudhistira. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam FIBIS.